Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menampilkan keutamaan surah Al-Ikhlas. Simak video ini sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sebelum kita mengetahui apa saja keutamaan membaca surah Al-Ikhlas ini, ada baiknya kita mengetahui sebab turunnya ayat ini. Sebagaimana dikisahkan oleh Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Asy-Sya'bi, dan Ikrimah radhiyallahu anhum, bahwasanya orang-orang kafir berkumpul di Mekah. Mereka itu adalah Amir bin At-Tufail, Zaid bin Qais, dan mereka yang lain. Mereka berkata, "Hai Muhammad, jelaskanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Terbuat dari apakah dia? Apakah ia terbuat dari emas, atau terbuat dari perak, atau terbuat dari besi, atau dari tembaga? Sebab Tuhan-Tuhan kami terbuat dari bahan-bahan ini." Nabi SAW bersabda melalui pendapat beliau sendiri, "Dia tidak menyerupai suatu apapun." Kemudian Allah menurunkan surat ini. Mari kita simak apa saja keutamaan surah Al-Ikhlas ini. Yang pertama, terhindar dari dosa. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad ba'da salatil ghaddi 10 marratin lam yasil ilaihi dzambun wa in jahadahu syaitan." Artinya, siapa membaca qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas setelah salat subuh 10 kali, niscaya tidak akan ada dosa yang menimpa pada dirinya, walaupun diupayakan oleh syaitan secara bersungguh-sungguh. Yang kedua, seperti pahala 100 orang mati syahid. Riwayat dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a surata qul huwallahu ahad marratan wahidatan a'tahu Allahu ta'ala minal ajri kamisli ajri mi'ati syahidin." Artinya, siapa yang membaca qul huwallahu ahad atau surah Al-Ikhlas 1 kali, niscaya Allah akan mengkaruniakan kepadanya pahala seperti pahala 100 orang yang mati syahid. Yang ketiga, pindah dari neraka ke surga. Alasan kenapa ia disebut surah Al-Ikhlas karena ia dapat melepaskan pembacanya dari tragedi dunia dan akhirat, sakaratul maut, kegelapan kubur, dan tragedi kiamat. Dikisahkan pernah ada seorang laki-laki meninggal dunia. Kemudian ia dilihat oleh ayahnya melalui mimpi pada malam itu juga, seolah-olah ia berada di neraka jahanam dan dibelenggu. Kemudian pada malam kedua ia melihatnya berada di surga. Sang ayah berkata, "Kemarin saya melihatmu begini, lalu mengapa begitu?" Ia menjawab, "Ada seorang lewat di pemakaman. Ia membaca surah Al-Ikhlas 3 kali dan menghadiahkan pahalanya kepada kami. Kemudian dibagikan kepada kami. Inilah menjadi bagianku, sebagaimana yang terlihat olehmu." Kisah dalam tafsir Khazi. Yang 4, sebuah rumah di surga dari batu yakut merah. Riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a suratul Ikhlas marratan faka'annama qara'a sulusal Qur'an, wa man qara'aha marrataini faka'annama qara'a sulusayil Qur'an, wa man qara'aha 10 marratin banallahu ta'ala lahu baitan fil jannati min yaqutatin hamra." Artinya, siapa membaca surah Al-Ikhlas 1 kali, seolah-olah ia membaca sepertiga Al-Quran. Siapa yang membacanya 2 kali, seolah-olah membaca 2/3 Al-Quran. Siapa yang membacanya 10 kali, niscaya Allah Ta'ala membangunkan untuknya sebuah rumah di surga dari batu yakut merah. 5. Menghapus namanya dari takdir orang celaka dan menetapkan namanya dalam golongan orang sejahtera. Di dalam sebuah riwayat juga dinyatakan, "Man qara'a suratul Ikhlas fil faraidi ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa masmahu min diwanil asqiya wa katabahu fi diwanis su'ada."
Artinya, orang-orang yang membaca surah Al-Ikhlas dalam salat fardu, niscaya Allah mengkaruniakan ampunan untuknya dan orang tuanya, menghapuskan namanya dari catatan takdir orang-orang celaka, dan menuliskan dalam golongan orang-orang sejahtera. Demikian diambil dalam kitab Majalis. 6. Menghilangkan ketakutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, dahulu siang dan malam saya merasa takut bahwa siksaan akan menimpa umatku, sehingga Jibril alaihi salam datang membawa surah Al-Ikhlas. Lalu saya mengerti bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengazab umatku sesudah turun ayat ini, karena ia berkenaan dengan zat Allah. Orang yang membiasakan diri membacanya akan bertebaranlah kebijakan dari langit ke atas kepalanya, dan akan turun kepadanya ketentraman. Ia pun akan diliputi oleh rahmat. Allah Ta'ala akan memandang kepada pembacanya, lalu mengkaruniakan ampunan dengan satu jenis ampunan yang membuatnya tidak akan disiksa selama-lamanya. Dan dia tidak akan memohon sesuatu pun kepada Allah, terkecuali Allah akan mengkaruniakannya. Demikian dinyatakan dalam tafsir Hanafi. 7. Ketika meninggal akan disolatkan oleh Rasulullah SAW dan para malaikat. Al-Baihaqi menyajikan riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili. Ia mengatakan Jibril alaihi salam datang kepada Nabi SAW ketika beliau SAW sedang berada di tengah 70.000 malaikat. Kemudian Jibril alaihi salam berkata, "Wahai Rasulullah, saksikanlah jenazah Muawiyah." Kemudian Rasulullah SAW keluar. Lalu Jibril alaihi salam meletakkan sayapnya di atas tanah hingga rendah sekali, sehingga Rasulullah SAW dapat melihat Madinah. Kemudian beliau melakukan salat untuk Muawiyah bersama Jibril alaihi salam dan para malaikat lainnya. Selanjutnya Nabi SAW bertanya, "Wahai Jibril, dengan apakah sehingga Muawiyah dapat mencapai martabat sedemikian itu?" Jibril alaihi salam menjawab, "Karena membaca surah Al-Ikhlas saat berdiri, saat duduk, berkendaraan, maupun jalan kaki." 8. Hutangnya dilunasi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dikisahkan bahwa Nabi SAW suatu ketika sedang duduk-duduk di pintu kota Madinah. Tiba-tiba ada usungan jenazah seorang laki-laki lewat. Beliau SAW bertanya, "Apakah ia masih menanggung hutang?" Para sahabat menjawab, "Ia masih menanggung hutang sebesar 4 dirham, dan ia meninggal dunia belum melunasinya." Beliau SAW bersabda, "Salatilah oleh kalian, sebab saya tidak dapat menyolati orang yang masih mempunyai tanggungan hutang dan meninggal dunia sebelum melunasinya." Jibril alaihi salam turun dan berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala menyatakan salam kepadamu dan berfirman, Jibril saya utus melalui rupanya dan akan melunasi hutangnya. Bangun dan melaksanakan sholat karena telah diampunkan untuknya. Orang yang melakukan sholat untuk jenazahnya, niscaya Allah akan mengampuninya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, dari manakah datangnya karomah ini kepadanya?" Jibril alaihi salam menjawab, "Karena setiap harinya ia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 100 kali. Sebab di dalamnya terkandung penjelasan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dan pujian terhadapnya." Tunggu keutamaan surah Al-Ikhlas selanjutnya di part 2. Jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.